artinya perilaku yang becik, kebecikan, bukan kebenaran. Kalau orang-orang sekarang kan yang dicari kebenaran, nggak ada orang benar, Mas Yono, percaya nggak? Percaya. Di muka bumi ini nggak ada orang benar. Hanya orang mengaku benar atau sok benar gitu loh. Lah, manusia ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya kan? Manusia itu adalah kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Lah, yang tidak semestinya kadang diakui saya lah yang benar, kasihan yang salah dong. Tidak ada hak orang Jawa itu atau orang Nusantara ini mengharamkan, menyalahkan yang lain itu dosa, mengharamkan makanan itu juga dosa. Lah ini mewaler karena apa? Semua dicipta oleh Tuhan. Taruhlah bukan masa bodoh, namun ya cross checknya ada pada diri kita, namun memvonis bahwasanya ini makanan haram, lalu kamu kalau tidak begini itu salah gitu, nggak berani menyalahkan saja. Kalau aslinya paham kapitayan atau paham ngaji roso, bedah suroso ini nggak ada yang ibaratnya saya menyalahkan orang lain, apalagi mempoin surga dan neraka. Tapi ulo salah Salam mulia Ki. Salam mulia. Begini Ki, saya mau bertanya ke Ki Dharma tentang petunjuk-petunjuk selama tapa brata di sini. Kan petunjuk-petunjuk yang kemarin sudah dijelaskan sama Ki Dharma. Nah, setelah itu sudah ada petunjuk lagi atau belum gitu Ki? Mohon nanti dijelaskan ke saya dan ke pemirsa semua, monggo Ki. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Bercerita petunjuk kan turunnya ke saya, yang harus yakin dan harus percaya dan harus senantiasa melakoni itu ya khususnya saya. Yang lain kebanyakan sebagai pendengar atau pengamat atau pembuli mungkin itu loh kan banyak juga ya. Jadi kalau cerita petunjuk, ya saya yang yakin, yang lain mau yakin ya monggo, mau tidak ya monggo gitu. Hanya perlu saya sampaikan, bahwasanya bila manusia telah melakoni laku topo broto atau tarak broto ing sakjroning wono kan ada itu. Dadi lakune reku cegadahar kelawan guling kelawan aja suka-suka ala wateke wong suka nyuda prihatining batin ya. Lelono ing laladan sepi ngisep sepuh ing supana mrih pono pranaweng kapti titising tias mersudi mardawaning Buddha tulus mesureh kasudarman ing telenging wanadri seruning brata temah ketaman wahyu jatmika. Wahyu jatmika itu ya wahyu yang sungguh-sungguh. Lah kita mengutip bahwasanya setelah saya khususnya lelono ing laladan sepi, ini kan laladan atau wilayah sepi ya, taruhlah di hutan gitu. Ngisep sepuh ing supono, menggagap-gagap atau membaca-baca wewarahnya para winasis, para leluhur ya. Ngisep sepuh ing supono mrih pono pranaweng kapti, artinya biar kita mengetahui arah dan tujuan hidup. Mrih pono pranaweng kapti titising tias mersu, di dalam hati kita selalu mencari mardyawaning Buddha tulus, artinya perilaku yang becik, kebecikan, bukan kebenaran. Kalau orang-orang sekarang kan yang dicari kebenaran, nggak ada orang benar, Mas Yono, percaya nggak? Percaya. Di muka bumi ini nggak ada orang benar. Di muka bumi ini tidak ada orang benar, hanya orang mengaku benar atau sok benar gitu loh. Lah, manusia ya kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya kan? Manusia itu adalah kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Lah, yang tidak semestinya kadang diakui saya lah yang benar, kasihan yang salah dong. Adanya kalau istilah Jawa itu majina madan. Majina madan itu ya saling memaafkan, doyo dinayan, saling membantu, saling memberi dan menerima, dan lalu sayek seko kapti netepi dharmaning wajib ya. Dharma itu ya dharma kebaktian yang muklis atau yang mutlak kepada sang holik. Lah terkait dengan petunjuk di sini saya akan menyampaikan bahwasanya setelah saya lelono dan sepi
niscaya ini adalah wisikan ingkang sukma atau bahkan wangsit dari leluhur yang pemberitahuannya diberitahukan kepada masyarakat yang mau atau yang tidak mau pun nggak masalah, namun diberikan kepada saya untuk diberikan lagi atau disampaikan kepada khalayak walaupun entah kapan terjadinya. Namun saya akan menyampaikan bahwa wangsit yang saya terima, pemberitahuan dari titah langit, alam leluhur, alam arwah, alam dewa, ya bahkan alam malaikat kalau istilah sana, itu mensepakati, ya telah mensepakati bahwasanya kelak ya pada saatnya Indonesia atau Nusantara ini akan menjadi kamar dunia. Ya sekali lagi saya mengatakan bahwasanya Nusantara ini atau Indonesia ini mungkin nanti akan berganti nama Majak Emas mungkin ya. Kalau dulu Majapahit kan majanya yang pahit lah, mungkin nanti Majak Emas, bukan kemasan tapi Majak Emas ya. Nah, nanti akan menjadi kamar dunia. Lah kurang lebihnya kapan? Kan setidaknya ada yang bertanya-tanya dalam hati. Kemungkinan setelah Perang Dunia yang ketiga dan nanti terombang-ambing seluruh manusia di muka bumi ini ya, karena bencana alam, Perang Dunia yang ketiga, lalu nanti nuklir meledak di sana sini dan mungkin yang namanya radiasi nuklir ini kan sangat berbahaya. Lah Indonesia ini entah karena apa, mungkin karena rindangnya pepohonan, entah karena mungkin ada hal yang bisa menetralisir karena garis khatulistiwa atas nuklir itu, atas bencana-bencana itu, walaupun Indonesia juga dipenuhi bencana, namun mungkin karena beliau-beliau bangsa-bangsa lain ini juga dilalah simpatinya ke Indonesia atau digerakkan atau bahkan mendapat wangsit langsung atau mimpi untuk ke Indonesia agar bisa hidup nyaman dan sebagainya. Jadi Indonesia akan menjadi kamar dunia. Lah yang dimaksud kamar dunia adalah tempat perlindungan ya. Jadi Indonesia akan bisa menjadi perisai atau pelindung masyarakat dunia ketika gonjang-ganjingnya setelah terjadi Perang Dunia yang ketiga ya. Tentunya Perang Dunia yang ketiga, Perang ke-1 juga sudah, Dunia ke-1 sudah, Dunia kedua sudah, ya tentunya akan terjadi Perang Dunia yang ketiga. Akan kapan? Jadi amati saja, nanti endingnya seperti apa, Perang Dunianya seperti apa, lalu nanti bencana alam seperti apa. Lah, niscaya Indonesia nanti setelah Perang Dunia yang ketiga ini, ya, lalu banyaknya bencana di dunia ini, akan menjadi perisai dunia atau akan menjadi kamar dunia. Wis ngene lho, ngene podo kumpul gini ya, seperti sini pada kumpul, di sini ada perisai Garuda ya, Garuning Dodo, artinya bisa berbesar hati. Kalau istilah sekarang ya mungkin istilah itu menjadi suaka politik, mungkin banyak yang datang ke Indonesia dan sebagainya, dan niscaya Indonesia adalah tuan rumah yang terbaik di muka bumi ini untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Lah terbukti apa? Banyaknya agama masuk ke Indonesia, diterima, diadopsi, sekarang diakui. Kapitayan yang merupakan jalur keimanan asli orang Indonesia malah terabaikan, namun agama disahkan, ditetapkan oleh pemerintah, ya kan? Ini kasunyatan ya, segala sesuatu kepercayaan apapun, agama apapun sungguhnya berasal dari kapitayan. Kalau saya mengatakan bahwasanya kapitayan adalah merupakan dasar atau pokok daripada sumber agama, mungkin dianggap keliru ya. Namun yang jelas dasarnya berdirinya agama ini tentu dari kapitayan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun kalau sekarang kan banyak tuh anak angkat, namun seolah-olah itu mulang. Kebo kon nusuk gudel ya zaman sekarang ini ya, kerbau suruh nusuk gudel. Kita aslinya orang kapitayan ini kan ya bukan maha tahu, tapi banyak tahu, lebih tahu lah, taruhlah lebih tahu mengenai urusan-urusan yang paham-pahaman Capraja. Namun kita kan tidak ria, tidak ada hak orang Jawa itu atau orang Nusantara ini mengharamkan, menyalahkan yang lain itu dosa, mengharamkan makanan itu juga dosa. Lah ini wawaler karena apa? Semua dicipta oleh Tuhan. Taruhlah bukan masa bodoh, namun ya
cross checknya ada pada diri kita, namun memvonis bahwasanya ini makanan haram, lalu kamu kalau tidak begini itu salah gitu, nggak berani menyalahkan saja kalau aslinya paham kapitayan atau paham ngaji roso, bedah suroso ini nggak ada yang ibaratnya saya menyalahkan orang lain, apalagi mempoin surga dan neraka, apalagi mempoin surga dan neraka, karena itu adalah prerogatif Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Sekali lagi, prerogatif Tuhan Yang Maha Esa. Mbok sepupu tekuk ya taruhlah ibaratnya amal dan ibadatnya, ibaratnya panas setahun bisa dihapus oleh hujan sehari. Ya kan ada kisah tuh yang namanya lonte lah taruhlah, pelacur gitu bisa masuk surga, malah orang yang pagi siang sore sembayangnya tanpa putus, taruhlah amalnya tanpa putus bisa masuk ke neraka. Lah ini sebuah kisah yang bagaimana kita itu bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Jadi dalam kali ini saya akan menyampaikan bahwa ilham terbaru dari saya, ya terbaru dari saya, Nusantara ini akan menjadi kamar dunia. Lah apa itu kamar dunia? Ya perisai dan pelindung bangsa-bangsa di dunia ini akan berdatangan ke Indonesia lah. Bisalah kita menjadi tuan rumah yang terbaik, namun karena ini kodrat ya, nanti Indonesia syaratnya menjadi mercusuar dunia ya bisa menjadi perisai dunia ini ya. Indonesia bisa menjadi perisai dunia ini. Kita menjadi tuan rumah yang baik, berilah kamar-kamar kepada mereka-mereka, dan nanti kita tetap harus tegas, tidak mungkin, tidak usah khawatir bangsa ini, ya sekali lagi tidak usah khawatir bangsa ini, negara Indonesia atau Nusantara ini akan bisa digubah menjadi negara agama atau negara komunis, tidak mungkin akan jadi ya. Ini karena ya kewingitan leluhur kita tidak mungkin akan jadi negara agama, tidak mungkin ya. Kalau mau jadi negara agama sudah dari zaman Demak nih. Kurang apa? Kalau sekarang kan cuma derajatnya Habib ya, atau Syekh ya, atau yang lain. Kalau dulu derajatnya wali, sakecap tinuku sayuto, itu saja tidak bisa mendirikan negara agama, tidak bisa menjadikan negara agama. Lah ini kasunyatan. Jadi kita siap menjadi tuan rumah seluruh bangsa-bangsa di Nusantara ini, tuan rumah bangsa-bangsa di dunia ini, untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan niscaya kita harus ikhlas, harus rela, tapi tetap harus tegas ya, tegas dan bijaksana. Kita menjadi tuan rumah seluruh bangsa-bangsa di dunia, walaupun tentunya sebagiannya yang nanti akan berdatangan ke Indonesia ini untuk mencari perlindungan. Saya rasa demikian. Oh, oke. Terima kasih Ki atas penjelasannya. Jadi saya tambah mantap menemani Ki Dharma di sini. Sudah berapa hari ini? Ini sudah 30 hari ini. 30 hari ini. Ya, saya juga terima kasih sekali lagi kepada Syekh Suyono. Nggak berani. Ya kan ada yang celoteh mengatakan Syekh Suyono itu yang telah menemani saya, mendampingi saya dalam laku tapa brata ini. Dan demi Tuhan kita ya Mas Suyono, tidak kita kepengen kaya pribadi untuk saat ini. Saya usia 53 atau 54 berjalan ini belum sempat memikirkan mencari harta untuk saya kumpulkan, tapi semua ya, semua yang saya dapatkan untuk perjalanan spiritual sepenuhnya, karena saya memandang ini lebih penting daripada yang lain ya. Ini lebih penting daripada sekedar dipuja-puja menjadi orang kaya ya, lalu dipuja-puja menjadi orang pandai, lalu dipuja-puja menjadi orang alim. Menurut saya ini lebih penting laksana Ki Ageng Giring gayuh untuk berdirinya Mataram, laksana Raden Wijaya gayuh untuk berdirinya Majapahit. Lah saya di sini gayuh untuk Toto Titikan Tetermaning Projo yang didambakan oleh leluhur Nusantara ini. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dan niscaya cepat atau lambat akan terwujud. Saya rasa demikian.